Pernahkah Anda merasa kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidup Anda? Kehilangan memang menjadi salah satu pengalaman hidup yang paling sulit dihadapi, terutama ketika orang tersebut pernah hadir memberi warna dalam setiap langkah hidup Anda. Rasa hampa, kesedihan yang mendalam, hingga munculnya berbagai emosi seperti penyesalan, kesepian, bahkan kemarahan sering kali menyelimuti. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya? Justru di dalam kehilangan, terdapat pelajaran berharga yang bisa menguatkan kita. Melalui perspektif Stoik, kita dapat belajar untuk merelakan dan menemukan kembali kedamaian dalam diri kita. Di video kali ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi bagaimana cara menghadapi kehilangan dengan lebih bijak dan penuh ketenangan, menggunakan prinsip-prinsip yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video, karena di sini Anda akan menemukan cara pandang baru yang akan membantu Anda melangkah maju dengan lebih kuat dan tegar. Jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari kami. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, dan temukan kedamaian yang sesungguhnya di balik setiap kehilangan. Pertama, mengakui dan menerima perasaan yang muncul akibat kehilangan. Mengakui perasaan yang muncul akibat kehilangan adalah langkah pertama dalam menghadapi rasa sakit. Kesedihan, penyesalan, dan kekecewaan adalah reaksi yang wajar ketika seseorang yang kita cintai pergi. Namun, ajaran Stoik mengingatkan pentingnya tidak membiarkan emosi ini menguasai kita. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa perasaan negatif yang kita alami seringkali diperburuk oleh pikiran kita sendiri. Anda harus menerima kesedihan tanpa tenggelam di dalamnya. Jangan melawan perasaan Anda, tetapi jangan biarkan mereka memimpin hidup Anda. Akuilah mereka, renungkan, lalu lanjutkan hidup Anda dengan tenang dan penuh kebijaksanaan. Dalam proses ini, kita belajar bahwa perasaan adalah bagian dari hidup, namun kita tidak harus hidup di bawah kendalinya. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir. Ketika air sungai itu jernih, kita dapat melihat keindahan di dalamnya. Namun, saat arus menjadi deras dan penuh kotoran, kita tidak perlu terjun ke dalamnya. Kita dapat berdiri di tepi dan mengamati aliran air tersebut, memahami bahwa ini hanya sementara dan sungai itu akan kembali jernih seiring waktu. Jadi mengakui dan menerima perasaan yang muncul akibat kehilangan adalah langkah penting dalam proses penyembuhan. Dengan mengikuti ajaran Stoik, kita diajarkan untuk tidak membiarkan emosi menguasai hidup kita. Penting untuk memahami bahwa meskipun perasaan adalah bagian dari pengalaman hidup manusia, kita memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Dengan kebijaksanaan dan refleksi diri, kita dapat melanjutkan hidup dengan tenang, belajar dari pengalaman, dan menemukan cara untuk tumbuh meskipun dalam situasi yang sulit. Ini adalah inti dari filosofi Stoik yang mengingatkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan keberanian, bahkan di tengah kehilangan. Kedua, menyadari bahwa semua hal bersifat sementara. Salah satu ajaran utama Stoikisme adalah bahwa semua hal bersifat sementara. Dalam meditasinya, Marcus Aurelius sering merenungkan tentang kefanaan segala sesuatu, baik kebahagiaan maupun kesedihan datang dan pergi. Begitu pula dengan hubungan. Wanita yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup Anda adalah bagian dari siklus sementara dalam kehidupan Anda. Dalam menghadapi kehilangan, ingatlah bahwa setiap pertemuan di dunia ini memiliki akhir. Apakah itu berakhir dalam perpisahan atau kematian, kita tidak bisa menghindarinya. Menerima kenyataan ini tidak membuat kita dingin atau tidak peduli, tetapi justru memberi kita kekuatan untuk merelakan dan melanjutkan hidup tanpa terbebani oleh kehilangan. Bayangkan sebuah bunga yang mekar indah di taman. Keindahannya memukau kita, namun kita tahu bahwa suatu saat ia akan layu dan menghilang. Sebagai manusia, kita juga memiliki masa-masa indah dalam hidup kita yang mungkin tidak bertahan selamanya. Ketika kita menyadari bahwa keindahan itu bersifat sementara, kita belajar untuk menghargai setiap momen tanpa mengikat diri kita,
pada harapan untuk mempertahankannya selamanya. Dengan begitu, kita dapat melepaskan dan menjalani kehidupan dengan lebih tenang, menyambut setiap pengalaman yang datang. Dengan pemahaman ini, kita dapat melanjutkan hidup dengan lebih ringan, memahami bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari perjalanan hidup yang terus berlanjut. Prinsip Stoik mengajak kita untuk menerima perubahan dan menjalani setiap momen dengan kesadaran, menjadikan setiap hari berarti meskipun di tengah rasa kehilangan. Ketiga, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah membedakan apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak. Hubungan, perasaan orang lain, dan keputusan mereka bukanlah sesuatu yang berada di bawah kendali Anda. Yang bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Jika wanita tersebut memutuskan untuk pergi dari hidup Anda, itu adalah keputusan yang berada di luar kendali Anda. Anda tidak bisa mengendalikan keputusannya, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Daripada terjebak dalam rasa sakit, gunakan momen ini untuk memperkuat diri Anda sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, kita tidak bisa mengubah hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengubah cara kita bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol situasi yang menimpa kita, kita memiliki kekuatan untuk memilih reaksi kita. Dengan mengingat prinsip ini, kita belajar untuk tidak membiarkan keadaan luar mempengaruhi ketenangan batin kita. Bayangkan diri Anda seperti seorang pelaut yang menghadapi badai di lautan. Anda tidak dapat mengubah arah angin, tetapi Anda dapat mengatur layar kapal Anda dan menentukan bagaimana Anda berlayar melalui badai tersebut. Dengan cara ini, daripada terpuruk dalam kesedihan, Anda dapat mengambil langkah aktif untuk memperbaiki situasi. Lakukan refleksi diri, kembangkan potensi diri Anda, dan fokus pada hal-hal yang masih berada dalam kendali Anda, seperti tindakan dan pikiran Anda sendiri. Dengan mengalihkan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, Anda akan menemukan kekuatan dalam diri sendiri dan meraih kebebasan dari beban emosional yang tidak perlu. Prinsip Stoik ini mengingatkan kita untuk bertindak dengan bijaksana, menghadapi setiap tantangan dengan ketenangan, dan menjalani hidup dengan penuh makna, meskipun dalam situasi yang sulit. Keempat, menghindari keterikatan yang berlebihan. Epictetus, seorang tokoh Stoik, mengajarkan bahwa kita harus menjalani hidup tanpa keterikatan yang berlebihan terhadap hal-hal di luar diri kita, termasuk hubungan. Bukan berarti Anda tidak bisa mencintai atau menghargai hubungan yang Anda miliki, tetapi Anda harus menghindari menempatkan kebahagiaan Anda sepenuhnya di tangan orang lain. Saat Anda melepaskan wanita yang pernah Anda cintai, ingatlah bahwa kebahagiaan Anda tidak tergantung pada orang lain. Jika Anda terlalu terikat, Anda akan selalu hidup dalam ketakutan kehilangan. Namun, jika Anda mencintai tanpa keterikatan yang berlebihan, Anda akan mampu melepaskan tanpa terlalu banyak penderitaan. Anda bisa mengenang cinta tersebut dengan perasaan syukur tanpa terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Sebagaimana diungkapkan oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari kondisi eksternal atau orang lain. Dengan menyadari bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan seimbang, di mana cinta dapat berkembang tanpa rasa takut akan kehilangan. Bayangkan sebuah pohon yang kuat. Meskipun cabangnya dipenuhi dengan buah yang lebat, pohon tersebut tidak menggantungkan keberadaannya pada buah-buahan tersebut. Ia tumbuh dengan kuat, meski ada kemungkinan buah itu akan dipetik atau jatuh. Demikian juga, saat kita mencintai tanpa keterikatan yang berlebihan, kita tumbuh dan berkembang sebagai individu yang utuh, mampu menghadapi segala kemungkinan yang ada. Dengan menghindari keterikatan yang berlebihan, kita dapat menemukan kebebasan dan ketenangan batin.
Prinsip stoik ini mendorong kita untuk mencintai dengan sepenuh hati, namun tetap menjaga keseimbangan, sehingga ketika saatnya tiba untuk melepaskan, kita dapat melakukannya dengan lapang dada dan penuh syukur. Kelima, merenungkan nilai kehilangan. Setiap pengalaman, termasuk kehilangan, membawa pelajaran. Dalam perspektif stoik, kehilangan bukanlah kegagalan, tetapi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Seneca menulis bahwa kita harus menggunakan setiap pengalaman sebagai pelajaran yang mendidik. Ketika Anda kehilangan seseorang yang Anda cintai, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih bijaksana? Kehilangan seringkali mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai momen-momen kecil, memperkuat diri, dan menerima ketidakpastian dalam hidup. Refleksi diri ini akan membantu kita untuk tidak hanya menghadapi kehilangan, tetapi juga berkembang karenanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Marcus Aurelius, apapun yang terjadi di luar kendali Anda adalah tidak relevan. Kutipan ini mengingatkan kita untuk tetap fokus pada diri sendiri dan pembelajaran yang bisa diambil dari setiap pengalaman. Dengan memahami nilai dari setiap momen yang kita alami, kita dapat memperkuat karakter dan ketahanan kita, meskipun harus menghadapi kehilangan. Bayangkan sebuah pohon yang kehilangan daun-daunnya di musim gugur. Meski tampak kosong dan telanjang, pohon tersebut tidak menyerah. Ia menyiapkan diri untuk pertumbuhan baru di musim semi. Demikian juga, saat kita merenungkan nilai kehilangan, kita mempersiapkan diri untuk tumbuh dan berkembang, meskipun saat ini terasa sulit. Dengan merenungkan nilai kehilangan, kita dapat mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Prinsip stoik ini mengajak kita untuk melihat setiap pengalaman, baik maupun buruk, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang berharga. Keenam, menghargai cinta yang pernah ada tanpa terjebak di masa lalu. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk melupakan, tetapi untuk menerima dan menghargai tanpa terjebak di masa lalu. Kenangan tentang wanita yang Anda cintai adalah bagian dari hidup Anda, tetapi jangan biarkan kenangan itu menghalangi Anda untuk melanjutkan hidup. Dalam ajaran stoik, kita diajarkan untuk hidup di masa kini. Terlalu terikat pada masa lalu akan membuat Anda kehilangan kesempatan untuk menikmati apa yang ada di depan. Hargailah kenangan yang ada, tetapi jangan biarkan mereka menguasai hari-hari Anda. Fokuslah pada kehidupan yang ada saat ini, dan carilah kebahagiaan di dalam diri Anda, bukan di masa lalu. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, hidup tidak tergantung pada kebahagiaan, tetapi pada cara kita memandangnya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa cara kita memandang cinta dan kenangan yang telah berlalu memengaruhi kesejahteraan kita saat ini. Dengan menghargai cinta yang pernah ada, kita dapat menghormati masa lalu tanpa terjebak di dalamnya. Bayangkan diri Anda seperti seorang pelukis. Ketika Anda menciptakan karya seni, Anda menghargai setiap warna dan bentuk yang telah Anda gunakan, tetapi Anda tidak harus terikat pada lukisan itu selamanya. Anda bisa menyimpan karya itu sebagai kenangan yang indah, tetapi Anda juga memiliki kanvas kosong di depan Anda untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dengan cara ini, Anda belajar untuk menghargai cinta yang pernah ada, sementara tetap membuka diri untuk pengalaman dan kebahagiaan baru. Prinsip stoik ini mengajak kita untuk menemukan keseimbangan antara mengenang masa lalu dan menjalani kehidupan di masa kini dengan penuh makna. Ketujuh, mempraktikkan rasa syukur. Meski sulit, cobalah untuk bersyukur atas hubungan yang telah terjadi. Setiap pengalaman, baik atau buruk, memberikan pelajaran berharga dalam hidup kita. Marcus Aurelius dalam meditasinya sering mengingatkan pentingnya bersyukur atas apa yang kita miliki, termasuk momen-momen yang telah berlalu. Rasa syukur ini membantu kita untuk melihat sisi positif dari setiap kehilangan. Daripada berfokus pada apa yang telah hilang, fokuslah pada apa yang pernah Anda miliki. Ingatlah bahwa hubungan tersebut, meskipun telah berakhir, memberikan momen-momen berharga dalam hidup Anda yang patut disyukuri. Seperti yang pernah dikatakan oleh Seneca, kebahagiaan tergantung pada diri kita sendiri.
Kutipan ini mengingatkan kita bahwa sikap bersyukur adalah pilihan yang kita buat. Dengan mengalihkan fokus pada hal-hal positif, kita dapat menemukan kebahagiaan meskipun dalam kesedihan. Bayangkan diri Anda seperti seorang petani yang merawat kebun. Ketika satu tanaman layu, bukannya meratapi kehilangan itu, Anda dapat menghargai tanaman lain yang tumbuh subur dan berbuah. Setiap momen yang Anda habiskan dalam hubungan adalah bagian dari proses pertumbuhan yang membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Dengan cara ini, praktik rasa syukur tidak hanya mengubah cara Anda melihat masa lalu, tetapi juga membuka pintu bagi kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup Anda saat ini. Prinsip stoik ini mendorong kita untuk mengakui bahwa meskipun ada kehilangan, ada juga banyak hal yang patut kita syukuri. Kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Namun, ingatlah bahwa setiap pengalaman ini tidak hanya membuat kita merasa hampa, tetapi juga memberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saat kita menghadapi kesedihan, kita diingatkan untuk kembali pada diri kita sendiri, menemukan kekuatan yang mungkin selama ini tersembunyi. Jangan biarkan kehilangan membuat Anda terpuruk. Anggaplah sebagai peluang untuk merenungkan kembali nilai-nilai dan tujuan hidup Anda. Dengan membangun kesadaran diri, kita dapat memeluk setiap perubahan dan menjadikannya sebagai batu loncatan menuju masa depan yang lebih cerah. Sebelum kita berpisah, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami sangat menghargai setiap like, komentar, dan langganan yang telah Anda berikan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan dengan orang-orang di sekitar Anda agar kita bisa tumbuh bersama. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.